Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya dengan YouTube saya Andi Akbar Tanjung. Jadi kita sudah ada di background yang berbeda, tapi dengan baju yang tetap sama. Nah, jadi ini adalah lanjutan dari video serial sebelumnya, jadi serial Scholarship Journey. Dan ini adalah episode pertama dari serial yang akan cukup panjang ini, dimana pada episode pertama ini saya akan menyampaikan salah satu proses yang kemarin saya jelaskan, bahwa kita akan masuk di proses persiapan atau preparation process. Nah, di proses persiapan ini akan ada banyak episode video yang dimana ini adalah episode pertama dari proses persiapan itu. Nah, di episode pertama ini saya akan berbicara sesuai dengan namanya, yaitu proses persiapan. Jadi di video episode pertama ini saya akan berbicara soal apa aja sih yang kita perlu persiapkan, teman-teman perlu persiapkan sebelum masuk pada tahap proses pendaftaran. Jadi persiapan apa aja yang harus teman-teman persiapkan. Nah, di persiapan ini akan saya bagi menjadi dua, yaitu persiapan untuk teman-teman yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan teman-teman yang sudah berstatus sebagai alumni atau sudah fresh graduate lah istilahnya ya. Nah, jadi kita mulai dari persiapan pertama, yaitu buat teman-teman yang masih berstatus mahasiswa. Nah, apa aja? Setidaknya ada 5 hal yang perlu teman-teman persiapkan untuk proses pendaftaran beasiswa LPDP ketika teman-teman masih berstatus sebagai mahasiswa. Jadi, yang pertama, kita langsung saja ke persiapan pertama. Jadi persiapan pertama ini yang paling utama dan tidak bisa ditawar-tawar adalah persiapan bahasa Inggris, teman-teman. Oke, jadi persiapan bahasa Inggris ini mutlak, mau beasiswa apapun, mau kemanapun, bahkan untuk beasiswa dalam negeri LPDP pun teman-teman harus mempunyai kemampuan bahasa Inggris. Oke, bagaimana dengan kemampuan bahasa lain? Misalnya saya pengen kuliah ke Cina, atau teman-teman yang pengen kuliah ke Jepang, boleh nggak kita ahlinya bahasa Cina atau bahasa Jepang? Boleh banget teman-teman. Jadi teman-teman boleh menguasai bahasa berdasarkan negara tujuan teman-teman ingin melanjutkan studi. Cuman kelebihan dari teman-teman, jika teman-teman mempelajari bahasa Inggris sudah bisa diterima di berbagai negara, di berbagai universitas top di dunia. Oke, bahkan tidak peduli di negara manapun, ketika teman-teman kuliah di Kyoto University Jepang pun teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris. Atau mungkin kuliah di Nottingham University di UK, jelas bahasa Inggris. Atau mungkin ke negara-negara Eropa seperti di Swiss, di Belanda dan sebagainya, persyaratan bahasa Inggris menjadi salah satu syarat untuk bisa masuk ke universitas tersebut, di samping persyaratan bahasa negara tersebut ya. Jadi kelebihan menurut saya, salah satu kelebihan ketika teman-teman mempelajari bahasa Inggris, teman-teman bisa mendaftar di banyak negara dibandingkan misalnya nih menguasai bahasa Jepang, ya teman-teman otomatis bisa memilih kuliahnya hanya di negara Jepang. Kayak gitu ya. Sehingga persiapan yang pertama teman-teman harus persiapkan adalah persiapan bahasa. Dalam hal ini saya merekomendasikan teman-teman mempelajari bahasa Inggris ya. Yang persiapan kedua buat teman-teman mahasiswa yaitu memulai meningkatkan skill kepemimpinannya atau leadership skillnya. Ada banyak hal teman-teman yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan leadership skill, mulai dari ikut organisasi ataupun ikut kegiatan organisasi intrakampus ataupun ikut kepengurusan di UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, itu adalah wadah-wadah yang ada di kampus yang bisa teman-teman ikuti untuk meningkatkan leadership skill teman-teman. Oke, yang kedua ya, kenapa perlu meningkatkan leadership skill? Sederhananya, beasiswa LPDP khususnya adalah beasiswa yang diperuntukkan untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Sehingga para calon penerimanya diharapkan sudah memiliki kemampuan skill kepemimpinan yang cukup bagus, karena diharapkan setelah pulang nanti, setelah menyelesaikan studinya, orang-orang ini diharapkan menjadi orang-orang yang bisa menjadi pemimpin buat Indonesia. Nggak harus menjadi presiden, nggak harus menjadi gubernur. Pemimpin di sini diartikan sebagai orang-orang yang bisa memberikan contoh, yang orang-orang yang bisa mengarahkan masyarakat atau menjadi sumber solusi bagi masyarakat di tempatnya nanti mengabdi di Indonesia ini tentunya, gitu ya. Nah, selanjutnya persiapan ketiga, cobalah untuk meningkatkan social awareness atau kesadaran sosial teman-teman, kepekaan sosial teman-teman dengan melakukan atau mengikuti berbagai kegiatan sosial yang ada sangat banyak, yang sangat banyak di dunia kampus, mulai dari ikut komunitas ataupun ikut kegiatan-kegiatan lain yang bisa meningkatkan kepekaan sosial teman-teman. Kenapa ini penting? Karena beasiswa LPDP atau bahkan beasiswa lainnya itu diambil dari pajak masyarakat. Misalnya nih beasiswa AAS diambil dari pajak
orang-orang di Australia, atau beasiswa LPDP diambil dari pajak orang-orang Indonesia, sehingga para penerima LPDP ini diharapkan memiliki kepekaan sosial setelah pulang dari pendidikannya nanti, atau setelah selesai menyelesaikan pendidikannya, mereka akan kembali ke masyarakat dengan berbagai profesi yang bisa memberikan dampak sosial bagi masyarakat dan Indonesia, gitu ya. Jadi itu kenapa memiliki social skill atau social awareness itu penting buat para penerima LPDP. Oke? Nah, persiapan keempat yaitu sufficient academic record. Jadi academic record yang cukup. Kenapa saya bilang cukup? Kenapa nggak memilih kata outstanding? Kenapa nggak bilang yang sempurna? Karena saya belum pernah menemukan beasiswa yang persyaratannya harus memiliki IPK 4,0, teman-teman. Jadi IPK-nya yang secukupnya aja. Jadi kalau di LPDP sendiri, beasiswa untuk jalur reguler loh ya, itu persyaratannya IPK-nya sekitar 3,00. Oke. Nah, bagi teman-teman yang memilih jalur afirmasi seperti afirmasi bidik misi atau afirmasi berprestasi keluarga prasejahtera, IPK-nya itu 3,5, teman-teman. Jadi nggak harus 4 banget kan. Daripada teman-teman mungkin mengurus banyak waktu untuk belajar untuk mengejar IPK 4,0 sehingga melupakan untuk ikut organisasi, melupakan untuk meningkatkan social awareness teman-teman. Percuma teman-teman ketika IPK 4 tapi nggak ada kepekaan sosial buat kembali ke masyarakat setelah studi. Sehingga itulah kenapa saya mengatakan sufficient academic record atau nilai akademik yang secukupnya aja, sekitar 3,0 sampai 3,5 lah, itu udah teman-teman udah aman lah untuk mendaftar di semua jenis beasiswa. Oke? Itu persiapan keempat. Persiapan kelima ini 50-50 sih, opsional aja, yaitu international experiences. Jadi teman-teman diharapkan mempunyai pengalaman internasional, entah itu ikut seminar atau ikut pertukaran pelajar. Ini akan menjadi nilai plus, tapi nggak harus ya, nggak harus. Tapi kalau ada kesempatan diusahakan ikut, karena ini menjadi nilai plus yang membantu teman-teman untuk mendapatkan beasiswa apapun itu. Saya sendiri menerima beasiswa LPDP dalam kondisi belum pernah sekalipun memiliki international experience, entah itu student exchange atau mengikuti seminar di tingkat dunia. Saya belum pernah ikut itu, tapi saya memiliki kelebihan lain. Saya mencoba membangun atau membranding diri saya di bagian lain seperti di leadership skill dan social contribution. Nah, itu tadi 5 persiapan yang harus dipersiapkan oleh teman-teman yang masih berstatus mahasiswa. Oke, yang pertama saya ulang lagi ya, kita review ya. Yang pertama adalah kemampuan bahasa, saya sarankan sih bahasa Inggris. Yang kedua ada leadership skill. Yang ketiga adalah social contribution atau social awareness. Yang keempat adalah sufficient academic record. Dan yang kelima adalah international experience. Oke, nah buat teman-teman yang masih mahasiswa silahkan dipersiapkan dari sekarang. Oke, nggak ada kata terlambat. Saya udah semester akhir nih, silahkan dimaksimalkan apa yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa mempersiapkan diri. Oke, nah itu adalah persiapan buat teman-teman yang berstatus sebagai mahasiswa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa aja yang perlu dipersiapkan buat teman-teman yang berstatus sebagai fresh graduate nih. Nah, buat fresh graduate ini agak tricky sih sebenarnya. Jadi persiapannya agak kurang lebih mirip dengan teman-teman S1, tapi teman-teman yang masih berstatus mahasiswa, tapi mungkin ada beberapa yang perlu disesuaikan. Oke, kita langsung aja deh. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan buat teman-teman yang sudah lulus atau fresh graduate nih? Nah, yang pertama tetap sama, bahasa. Ini nggak bisa ditawar-tawar, mau teman-teman masih mahasiswa ataupun udah fresh graduate, bahasa nggak bisa ditawar teman-teman. Jadi ini adalah yang paling penting, teman-teman harus mempersiapkan kemampuan bahasa teman-teman. Sekali lagi saya sarankan sih bahasa Inggris, tapi kalau mau bahasa lain nggak apa-apa, tapi dengan konsekuensi teman-teman hanya bisa kuliah di negara dengan bahasa tersebut. Oke, nggak bisa nyebrang negara dong, gitu ya. Nah, yang kedua, itu persiapan pertama. Persiapan kedua adalah working experiences. Oke, jadi kalau di mahasiswa tadi leadership skill, nah kalau teman-teman ini kan udah agak sulit lah ya ikut organisasi setelah menjadi fresh graduate, walaupun masih ada beberapa organisasi yang teman-teman bisa ikuti. Tapi kalau saya sih lebih menyarankan teman-teman untuk mencoba mencari pekerjaan, untuk mencari pengalaman pekerjaan. Kenapa ini penting? Biar teman-teman yang sudah fresh graduate ketika mendaftar LPDP udah tahu nih ilmunya nanti ketika mau S2 itu mau diterapkan di mana. Di mana kita bisa tahu pengaplikasiannya ya melalui pengalaman kerja dong. Misalnya nih saya background saya adalah pendidikan. S1 saya adalah pendidikan bahasa Inggris. Saya berencana melanjutkan studi di bidang atau di sektor pendidikan, sehingga saya mencoba mencari pengalaman kerja menjadi guru atau menjadi instruktur bahasa Inggris di UMM. Nah, itu adalah pengalaman kerja yang menunjang saya untuk melihat bagaimana penerapan ilmu saya di lapangan nanti. Sehingga ketika wawancara saya bisa menjelaskannya
secara meyakinkan kepada pewawancara tentang rencana studi saya, bagaimana pengaplikasiannya setelah pulang nanti, gitu ya. Nah, persiapan ketiga masih sama dengan teman-teman mahasiswa, itu social contribution. Kenapa ini masih sama? Karena mau teman-teman mahasiswa ataupun sudah lulus, masih ada peluang untuk berkontribusi secara sosial, untuk mengasah kepekaan sosial teman-teman. Banyak teman-teman bisa ikut berbagai komunitas sosial, bisa ikut berbagai kegiatan kerelawanan. Komunitas sosial seperti teman-teman ikut misalnya ruang berbagi ilmu. Oke, ruang berbagi ilmu dengan men-sharing pengalaman kerja teman-teman ke anak-anak, ke adik-adik di sekolah dasar, atau mengikuti kegiatan kerelawanan yang sangat banyak terbuka kesempatannya, apalagi di tengah kondisi kebencanaan. Nah, kalau teman-teman ada waktu, ada kesempatan, silahkan ikut berbagai kegiatan kerelawanan, gitu ya. Salah satunya mungkin yang bisa teman-teman ikuti seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya, yang ada nanti teman-teman bisa lihat di atas sini tentang pengalaman saya, behind the scene saya untuk mendapatkan LPDP, ada di video di atas sini. Nanti teman-teman bisa lihat sini atau sini. Oke, kita lihat nanti apakah muncul di atas sini atau di atas sini. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sana saya di social contribution, meskipun saya sudah wisuda, saya mencoba mengikuti kegiatan kerelawanan dengan menjadi pengajar di program Tulang Bawang Barat Cerdas, menjadi guru bantu di pedalaman Lampung. Nah, teman-teman bisa juga ikut, ada banyak program serupa, Indonesia Mengajar, Tubabat Cerdas, ataupun misalnya Muara Anim Cerdas, dan sebagainya, itu bisa teman-teman ikuti. Nah, yang keempat, buat teman-teman graduates ini sebenarnya buat teman-teman mahasiswa dan graduates masih berlaku ya, yaitu research experiences. Jadi, teman-teman perlu memperbanyak, apalagi ini yang kerja, yang berencana menjadi dosen, silahkan memperbanyak pengalaman risetnya, karena ini penting banget. Oke, ini sangat menunjang teman-teman untuk bisa sangat bisa membantu teman-teman pada proses wawancara nanti, atau untuk membangun pengalaman dan fondasi pengetahuan teman-teman sebelum melanjutkan studi, gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi saya ulang lagi, kita review untuk preparation for graduates atau untuk fresh graduates yang teman-teman yang baru lulus. Yang pertama adalah bahasa, sekali lagi sama dengan teman-teman mahasiswa. Yang kedua adalah working experiences, jadi pengalaman-pengalaman kerja, silahkan diperbanyak. Usahakan sih sejalan dengan bidang teman-teman yang akan teman-teman ambil di S1 nanti. Jangan terlalu jomplang ya, misalnya saya pendidikan terus pengalaman kerjanya menjadi sales marketing, ya bisa sih ketika teman-teman bisa mencocok logikanya, ya syukur. Kalau enggak ya teman-teman akan sulit meyakinkan pewawancara nanti. Oke, yang kedua adalah social contribution, untuk mencoba mengasah skill kepekaan sosial teman-teman. Oke, terus yang keempat adalah yang terakhir itu research experiences atau pengalaman penelitian. Nah, ini adalah 4 persiapan yang bisa teman-teman persiapkan mulai dari sekarang buat teman-teman yang fresh graduate. Tadi saya sudah menjelaskan 5 persiapan buat teman-teman yang masih mahasiswa. Oke, itu aja teman-teman. Video kali ini mungkin sudah cukup panjang. Ini adalah episode pertama dari serial Scholarship Journey yang membahas tentang persiapan untuk mendaftar beasiswa. Oke, semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang masih menjadi mahasiswa ataupun teman-teman yang fresh graduate. Oke, di video selanjutnya saya akan membahas soal karakter apa aja yang harus dimiliki oleh teman-teman scholarship hunter. Nah, ini kan sudah persiapan, udah dipersiapkan semua. Nah, selanjutnya teman-teman akan masuk pada proses mulai menjadi seorang scholarship hunter atau mulai memburu beasiswa, pemburu beasiswa. Nah, apa aja nih karakter atau apa aja sih sifat atau karakter yang harus dimiliki teman-teman untuk menjadi scholarship hunter, sehingga ketika nanti menjadi pejuang beasiswa bisa melalui prosesnya secara baik-baik saja, secara sehat-sehat saja. Karena jangan sampai teman-teman karena proses menjadi pemburu beasiswa itu ada banyak tantangan, ada banyak kegagalan. Nah, saya akan memberikan tips apa aja karakter atau sifat yang harus teman-teman miliki sehingga bisa melewati proses menjadi pemburu beasiswa dengan baik pada akhirnya sampai teman-teman bisa mendapatkan beasiswa itu. Oke, ditunggu video selanjutnya. Bye.